السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslimi, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab Al-Hasadu. Al-Hasadu. Ikhwani wa akhawati jamaah yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara Allah katakan bahwa di hari kiamat nanti harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Harta yang diperjuangkan, yang kadang-kadang ada orang ya karena sibuk mencari harta lalai secara maksimal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Pun demikian dengan anak, ya, untuk memenuhi kebutuhan anak, apalagi kalau anaknya banyak, ya, keinginannya banyak, kebutuhannya banyak. Kadang-kadang ada orang tua lalai beribadah kepada Allah dengan alasan bekerja untuk anak, berjuang untuk anak. Ya. Tapi kedua perkara tersebut di hari akhir tidak lagi bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat. Kecuali anaknya soleh, hartanya juga baik, barulah kemudian kedua perkara ini bermanfaat bagi orangnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Hati yang selamat dalam pandangan ulama tafsir adalah salamatun min amradih, selamat dari penyakit-penyakitnya, dari penyakit-penyakit hati. Jadi kalau orang membawa hati yang sakit, sebanyak apapun hartanya tidak bermanfaat. Ya. Sebaik apapun anaknya menjadi sia-sia. Ya, artinya apa? Anaknya saleh, tapi kalau orang tuanya ya hatinya sakit,
Ya, bisa-bisa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya itu kemudian menjadi hilang. Oleh sebab itulah kita harus selalu berusaha untuk membersihkan hati kita. Termasuk di dalamnya adalah membersihkan hati dari hasad. Pada bab sebelumnya kita telah membahas kezaliman. Ya. Bab yang akan kita bahas sekarang adalah hasad. Ikhwani wa akhwati, jamaah yang Allah muliakan, hasad menjadi bahasa harian kita, ya, menjadi bahasa harian kita, yang artinya adalah tamanna zawalan ni'mati anil mahsudi wa illam yasiru lil hasidi mithlaha. Hasad itu adalah orang menginginkan, ya, orang menginginkan sesuatu dari orang lain. Ya, itu hasad. Orang punya mobil, dia juga pengen seperti dia, seperti orang tadi. Ya. Punya rumah, pengen seperti orang punya rumah bagus. Nah, bentuknya, kata ulama, bentuk-bentuk dari hasad adalah karahatul lin-ni'mati anil mahsudi mutlaqa. Wa hadha huwal hasadul mazmum. Yakni seseorang karohah, membenci orang lain mendapatkan karunia dari Allah. Ya. Yang beli mobil siapa? Ya. Yang tidak suka siapa? Tetangganya beli mobil baru, dia yang kepanasan. Ya. Ya. Akhirnya apa? Paling juga kredit, paling juga riba. Ya. Kalau kredit saya juga bisa, kalau riba saya juga bisa. Saya nggak mau, saya maunya cash biar tidak riba. Ya. Biar tidak ribanya sih bagus, tapi tidak menyukai orang memiliki kendaraan, memiliki barang baru, itu yang terlarang. Ya. Jadi dia karohah, tidak menyukai, membenci kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Itu tingkatan hasad yang mazmum, yang tercela. Ya. Panas melihat orang, dagangan orang lain laris, dagangan orang lain rame, ya, dia yang marah, dia yang kepanasan. Ya. Ini adalah al-hasadul mazmum, hasad yang tercela. Yang kedua, ayyukriha fadla dzalika syakhsu alaihi fayuhibba an yakuna mithlahu au afdala minhu wa huwa al-ghibtah. Nah, yang kedua, hasad adalah seseorang dikaruniai kebaikan oleh Allah. Seseorang dikaruniai kebaikan oleh Allah. Kalau tadi dikaruniai nikmat, ya, bisa rumah, bisa mobil, bisa dagangan yang laris, itu nikmat. Ya. Yang lain marah, yang lain tidak suka. Nah, yang kedua, seseorang dikaruniai kemuliaan oleh Allah. Dia ahli ibadah, ya, dia rajin dermawan, ya, dia suka nolong orang lain.
Ini anugerah dari Allah. Ya. Diperbanyak hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia banyak nolong orang lain. Ya. Dengan harta itu. Lalu orang tetangganya juga pengen. Seandainya saya juga punya seperti dia, maka saya akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan. Ya, seandainya saya punya harta yang banyak, saya juga bisa bangun masjid. Saya juga bisa bantu anak pondok, saya juga bisa bantu anak yatim. Saya juga bisa macam-macam. Ya, seandainya Allah anugerahi saya harta seperti dia, maka saya juga bisa melakukannya. Ya. Seandainya saya sehat, saya bisa sholat malam rajin seperti dia. Seandainya saya sehat, saya bisa ngajar seperti dia dan seterusnya. Nah, ini namanya ghibthah. Ya, saya ulangi, ini namanya ghibthah. Dan ini terpuji. Ya. Jadi hasad itu ada dua. Ada hasad dalam arti tadi, yakni hasad menginginkan atau membenci seseorang, tidak menyukai seseorang karena orang tersebut dikaruniai dunia oleh Allah. Itu namanya hasad. Tapi ada orang berharap sama seperti orang lain dalam hal kebaikan. Seandainya saya punya harta, saya juga bisa nolong orang, saya juga bisa bangun masjid. Itu hasad, tetapi Nabi mengistilahkan dengan yang lain, namanya ghibthah. Yang pertama itu mazmum, tercela. Adapun yang kedua itu terpuji. Ya. Yang kebanyakan dari manusia ini masuk pada bagian yang pertama. Menginginkan berharap dapat dunia seperti orang lain dapat dunia agar dia bisa bermewah-mewahan. Tetapi sedikit dari orang yang menginginkan harta agar dia bisa bantu orang lain, agar dia bisa nolong orang lain. Seandainya saya punya harta, saya juga bisa berangkat haji, saya juga bisa umroh, saya bisa umrohin orang. Tidak banyak orang seperti ini. Karena yang terbayang dalam diri seseorang, seandainya saya punya harta, saya bisa bangun rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa beli perhiasan untuk istri saya. Itu yang banyak. Nah, yang pertama itu tercela, adapun yang kedua itu terpuji. Namanya ghibthah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang ghibthah, sebelum kita panjang lebar tentang hasad, tentang ghibthah, Nabi katakan, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali dua perkara. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahu Allahu malan. Kita hasad kepada seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah, yang dengan hartanya itu dia melakukan kebaikan, maka kita boleh hasad kepada dia. Kita iri kepada dia. Tetapi namanya bukan lagi hasad. Apa tadi namanya? Ghibthah. La hasada illa fisnataini.
Rajulun ataahu Allahu malan fayunfiqu bih. Seorang dianugerahi harta oleh Allah. Ya, dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun pondok tahfidz, dia bangun rumah tahfidz. Dia nguliahin orang, dia nyekolahin orang, dia hajiin orang, dia berangkatin orang. Banyak orang seperti ini. Ya. Nah, ini kita boleh hasad kepada dia. Ya. Kita boleh iri kepada dia. Iri bukan pada hartanya, tetapi kebaikannya. Ya. Dan ini terjadi pada para sahabat. Zahaba ahlud duthur. Orang-orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami ya Rasul dibanding dengan orang kaya? Yusallun kama nusalli, yasumun kama nasumu. Orang kaya salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi kami tidak bisa berinfak sebagaimana mereka berinfak. Enak sekali orang kaya Rasul, kata Nabi. Kata sahabat miskin kepada Nabi. Enak hidup orang kaya. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi kami tidak bisa bersedekah. Sementara mereka bersedekah. Subhanallah. Ini namanya ghibtah. Terjadi pada diri para sahabat miskin. Yang mereka tidak menyesali keadaan miskinnya. Yang mereka dalam tanda kutip seolah tidak terima karena tidak bisa membeli surga dengan harta. Mereka menganggap ya, salat sudah, puasa sudah, tapi mereka ingin lebih, membeli surga dengan harta. Maka kata Rasul, jangan tinggalkan yang kedudukannya sama seperti mereka adalah berzikir setiap selesai sholat. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Tetapi ternyata juga itu dilakukan oleh orang kaya. Ya. Itu dilakukan oleh orang kaya. Saya ingin katakan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ghibtah terhadap orang kaya ini ada pada diri para sahabat. Apakah ini juga sudah tertanam dalam diri? Jadi tidak tercela. Kemudian yang kedua adalah rajulun ataahu Allahu ilman. Seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Jalla wa'ala, yang dengan ilmunya dia berdakwah, dengan ilmunya dia mengajar, lalu orang lain iri kepadanya. Seandainya saya juga bisa ngajar Quran, ngajar hadis, ya, nah ini boleh. Bukan karena ingin tampil, bukan. Bukan karena ingin terkenal, bukan. Karena sekarang ini mohon maaf, ceramah ini oleh sebagian orang seperti industri saja. Sehingga kadang-kadang ceramah ini terjadi tawar-menawar. Tapi kemuliaan orang yang mengajar itu hebat. Kemuliaan orang yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis itu hebat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan ragu kita pondokkan anak kita. Ya, jangan ragu kita suruh anak kita menghafal Quran, banyak menghafal hadis. Agar apa? Agar mereka mengajar.
ya, agar mereka membimbing orang lain kepada Al-Quran, ya. Tapi jangan lihat dunianya, dunianya kecil dibanding pengusaha, dibanding jadi dokter, dibanding mungkin jadi pengacara. Maka ini orang tidak banyak, ya. Makanya kadang-kadang untuk jadi ustadz, untuk jadi pengajar, banyak yang tidak mau orang tua. Ya. Kadang-kadang, mohon maaf, TPQ Pak, saya lama ngajar TPQ, ya, Taman Pendidikan Quran. Itu orang yang datang, ada yang tidak disuruh oleh orang tuanya, karena diajak oleh temannya itu. Ya, kamu ikut enggak belajar Quran? Ayo ikut rame-rame. Apalagi mohon maaf, yang rumah mereka sempit, yang rumah mereka kecil, tidak ada tempat main. Datang ke masjid, judulnya TPQ, tapi di masjid main, lari sana lari sini. Akhirnya merasa senang. Ya. Mungkin ada juga orang kaya, tapi kalau sudah bahasa Inggris, mohon maaf, kalau sudah matematika, itu ya diantar Pak, itu diantar les, cari tempat yang bagus agar anaknya pintar bahasa Inggris, agar anaknya pintar matematika, agar anaknya, ya, les. Tapi kalau Quran, belajar Quran, sebagian orang tua tidak hormat pada guru. Ya. Guru suruh datang ke rumah mereka. Ya. Privat. Guru suruh datang ke rumah. Rumah dikunci, diketok oleh guru. Assalamualaikum. Oh, anaknya belum siap belajar. Anaknya belum siap belajar Quran. Tapi kalau bahasa Inggris diantar sama orang tuanya. Ya. Begitu nanti kuliah jurusan agama, peminatnya sedikit. Tapi kalau jurusan yang bisa mudah orang kerja, fakultas kedokteran, fakultas apa saja, bayar ratusan juta juga mau orang. Ya. Inilah yang terjadi sekarang. Padahal kata Rasulullah apa? Ghibtah, kepada iri kepada siapa tadi? Orang yang mengajarkan ilmu. Ya, tanamkan ini kepada anak kita agar mereka memiliki semangat, memiliki keinginan untuk menjadi pengajar Quran. Yang nanti kalau ngelamar anak gadis, ngelamar anak perempuan seorang, kadang-kadang tidak pede. Lamar, apa kerjaanmu? Mohon maaf, kerjaan saya hanya pengajar Quran. Guru saya marah. Guru saya marah. Ya. Lamar anak orang, guru saya sudah meninggal, alumni Riyadh. Kamu belum nikah? Ditanya mahasiswa. Belum Ustaz, kenapa? Ya, malu. Malu apa? Belum ada kerjaan. Memang apa kerjaanmu? Hanya ngajar Quran. Marah guru saya. Ngajar Quran kamu bilang hanya. Ngajar Quran itu pekerjaan paling mulia di muka bumi. Ya. Tapi ya kadang itulah sebagian orang. Ngelamar, apa kerjaanmu? Belum ada Pak. Hanya ngajar Quran. Itu enggak boleh. Itu seolah-olah merendahkan pengajar Quran. Merendahkan pengajar Iqra. Padahal mereka orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tentang ghibtah. Nanti di hari akhir ada orang-orang yang Allah muliakan mereka di atas mimbar. Ya, mereka duduk di atas mimbar, mimbar terbuat dari cahaya.
di mana posisi mereka dekat dengan Allah. Subhanallah. Mereka duduk di atas mimbar, mimbar yang terbuat dari cahaya. Posisi mereka dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Mereka bukan para nabi. Mereka bukan para malaikat. Mereka bukan orang yang mati syahid. Tetapi para nabi cemburu kepada mereka. Para nabi iri kepada mereka. Bukan lagi manusia biasa yang iri kepada mereka. Nabi yang iri kepada mereka. Nanti di hari akhir. Siapa mereka? Orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Orang yang akur, adik kakak akur, adik kakak cinta mencintai karena Allah. Karena tidak sedikit adik kakak masalah. Bisa karena faktor pasangan masing-masing, faktor ipar, ya. Adik kakak masalah. Ya. Pekan lalu ada orang konsultasi kepada saya. Ya, saudara 4 orang. Berantem soal warisan. Ya. Berantem soal waris. Adik kakak tidak akur. Ini nikmat besar. Kalau keluarga ini akur. Ya. Nikmat besar kalau ada adik kakak hidupnya enak, saling mencintai karena Allah. Ya. Maka mereka nanti di hari akhir Allah akan posisikan duduk di atas mimbar, podium kehormatan. Mimbar yang terbuat dari cahaya. Maka kita nasihatkan kepada anak kita untuk selalu akur kapanpun. Ya. Ada atau tidak ada harta waris harus selalu akur. Ya, karena ini anugerah dari Allah. Para nabi cemburu kepada mereka. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian yang berikutnya maratibul hasadi. Maratibul hasadi, tingkatan-tingkatan hasad. Ya. Yakni hasad yang pertama tadi bukan yang ghibthah. Yang pertama yatamanna zawala ni'mati anil ghair. Ini hasad yang pertama. Seseorang berharap agar karunia orang lain hilang darinya. Dia tidak berharap pindah kepadanya. Tapi dia menginginkan harta orang hilang. Mudah-mudahan rumahnya terbakar. Mudah-mudahan mobilnya hilang. Ya. Mudah-mudahan bisnisnya hancur. Mudah-mudahan dagangannya enggak laku. Ya, ini tingkatan hasad pertama. Berharap, menginginkan karunia orang hilang. Ya. Yang kedua, yatamanna zawalan ni'mati wa yuhibbu dzalika wa in kanat la tantaqilu ilaih. Ya. Dia berharap agar nikmat orang lain itu hilang dan pindah kepadanya. Ya. Pindah kepadanya. Maka bagaimana orang bisnisnya dihancurin, usahanya dihancurin untuk dia rebut. Ya, untuk dia rebut. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Hukum hasad jelas haram. Hasad yang pertama tadi, ya, hukumnya haram. Dan hasad ini, Pak, beriringan dengan sombong. Ya, beriringan dengan sombong. Sombong itu orang merasa besar.
Padahal bisa jadi dia nggak punya apa-apa. Ya. Bisa sombong itu datang dari orang miskin. Ya. Nggak apa-apa kalah isi dompet, asal jangan kalah gaya. Itu orang sombong. Padahal miskin, sombong. Iya. Kalau dengar ngomongnya sih kayaknya nih pengusaha hebat. Ya. Ternyata utangnya yang banyak. Orang kagum ketika ngomongnya hebat. Ya. Katanya banyak tanah Abang. Banyak memang tanah di Abang sana, buat tanah Abang banyak. Bukan tanah dia. Ya, ngomongnya hebat. Ya. Dan hasad itu bisa datang karena orang rendahan. Ya, biasanya hasad itu datang karena tidak punya prestasi. Ya. Karena tidak punya prestasi, atau dia punya prestasi ada yang lebih tinggi dari dia. Nah, itulah yang terjadi pada iblis. Ya. Dalam diri iblis berkumpul antara hasad dan sombong. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, maka dia disuruh bersujud. Kenapa saya harus bersujud kepada orang yang diciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api? Ya. Dan dia hasad. Dia cemburu. Nabi Adam diberikan kenikmatan yang luar biasa di surga. Ya. Dan hasad yang pertama di bumi itu terjadi pada putra Nabi Adam. Ya, ini dua sifat jelek yang mendasari dosa-dosa berikutnya. Dosa pertama terjadi sombong. Itu pada iblis. Dosa pertama terjadi di muka bumi, hasad. Itu pada Qabil kepada Habil. Ya. Dosa pertama di langit, sombong iblis kepada Nabi Adam. Dosa pertama terjadi di muka bumi adalah hasad, yang itu mengakibatkan pembunuhan. Bagaimana Qabil membunuh Habil? Karena hasad. Dan banyak terjadi pembunuhan itu karena hasad. Orang-orang Yahudi kerjaannya membunuh para nabi. Ya, membunuh para nabi. Demikian juga sampai sekarang orang-orang Yahudi tidak mau mengakui nabi. Ya. Bani Israel, orang-orang Israel tidak mau mengakui Nabi Muhammad, itu karena juga sombong dan hasad. Ya, sombong dan hasad. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, hukum dari hasad jelas haram, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Ya, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling hasad. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Ya, jangan saling membelakangi. Di antara bentuknya adalah membuang muka saat ketemu. Ya, itu namanya tadabaru, membelakangi. Tidak bertegur sapa. Berusaha menghindar. Nah, tapi kadang-kadang yang berusaha menghindar ini juga ada faktornya. Itu bisa jadi karena faktor utang. Karena faktor
Utang. Waktu mau ngutang aja, nggak kenal waktu dia telepon. Sampai itu uang ditransfer. Begitu sudah dipinjemin, udah diutang ya, diutangin, ditagih, dia yang marah. Ya. Dia yang marah. Kamu kok gitu banget cara nagihnya? Ya. Dia lupa cara ngutangnya seperti apa. Ya. Dan orang yang ditagih itu mestinya bersyukur. Kalau kita punya utang kepada orang, lalu yang punya uang itu nagih kita, mestinya kita bersyukur kepada Allah. Ya. Dan kita tidak boleh, ya, biarkan aja. Barangkali dia lupa. Tidak boleh. Kita yang punya uang wajib mengingatkan. Ya, harus mengingatkan. Karena bisa jadi memang yang punya utang itu lupa atau sengaja dilupakan. Ya. Akhirnya hutang ini memutus silaturahmi. Ya, hutang memutus silaturahmi. Pokoknya ya kira-kira ada nggak di masjid dia? Kira-kira dia ada, cari masjid lain. Takut ditagih. Ini gara-gara utang. Dan hutang ini, Pak, lebih besar pahalanya daripada infak. Kalau kita meminjamkan uang ke orang lain, itu lebih besar pahalanya dari infak. Kalau kita infak, Pak, itu dianggap uang sudah tidak ada. Kita masukkan ke tromol 1 juta, itu sudah nggak ada dalam pikiran kita. Karena dianggap sudah ke langit uang itu. Tapi kalau kita minjemin uang 1 juta, masih kita harapkan untuk kembali. Sehingga cemas, balik nggak ya? Balik nggak ya? Ya. Makanya meminjamkan uang itu pahalanya lebih besar daripada infak. Ya. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Ya, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Terutama persaudaraan karena nasab. Saya sering ulang, jangan sampai ada saudara tidak bertegur sapa. Terutama nih kadang-kadang adik kakak. Ya, adik kan kadang-kadang nggak akur. Ya, makanya nasihatkan pada anaknya, apapun yang terjadi harus akur. Ya, harus baikan terus, ya. Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin, dan tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Apa artinya? Mendiamkan saudaranya. Nabi ingin katakan kepada kita, memang kita orang Islam yang bersaudara, memang kita orang beriman bersaudara, tapi suatu saat ada masalah. Pasti. Ya, kita sudah baik, kita sudah berusaha membantu, tetap suatu saat pasti ada masalah. Ya, akhirnya masalah itu membuat tidak bertegur sapa. Boleh, tapi jangan lebih 3 hari 3 malam. Ya, boleh. Jangankan dengan orang lain, dengan saudara. Suami istri kadang tidak bertegur sapa. Ya, tapi khusus suami istri, ya, terutama istri ini, Bu, ada 3 orang kata Nabi yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. 1, imam sholat berjamaah yang tidak disukai oleh makmum karena akhlaknya. Ya, karena akhlaknya. Dia pelaku dosa besar, pelaku riba, jadi imam. Ya, pelaku imam tidak disukai oleh jamaah. Iya, itu bisa-bisa sholatnya nggak diterima kata Nabi. Yang kedua, budak yang kabur dari tuannya. Ya, atau mungkin sekarang mohon maaf pembantu rumah tangga. Minjem duit, ya, belum gajian sudah minjem, tiba-tiba kabur. Ya, kabur dari rumah.
Nah, yang terakhir kata Nabi, seorang istri yang tidur dalam keadaan marah kepada suami. Lalu dia bangun sholat tahajud. Sebelum dia minta maaf kepada suaminya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Setelah subuh, belum minta maaf. Sama, sholat subuhnya juga tidak diterima oleh Allah. Tapi untuk orang lain, boleh tidak bertegur sapa. Karena ada masalah. Tapi jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Apa artinya, Pak? Orang beriman ini bukannya tidak ada masalah, pasti ada masalah. Antara sesama pengurus masjid aja ada masalah, apalagi senior dengan junior, ya, apalagi di situ ada orang tua masuk anak muda, ada masalah. Ya, antar yayasan, antar lembaga, ada masalah. Ya, akhirnya tidak bertegur sapa. Boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Siapa yang lebih baik dari dua orang yang bermasalah? Siapa yang lebih dulu menyapa? Itulah yang lebih baik kata Nabi. Ya, karena apa? Ada ego masing-masing. Ya, ada ego. Siapa yang salah? Kenapa saya harus minta maaf? Yang salah dia. Dia mestinya yang lebih dulu nyapa saya. Itulah manusia. Egonya luar biasa. Ya. Akhirnya tidak ada yang mau mengaku siapa yang salah. Sampai setahun tidak bertegur sapa, sampai 2 tahun tidak bertegur sapa, karena tidak ada yang merasa dirinya bersalah. Siapa yang lebih dulu menyapa, itulah orang yang paling baik kata Nabi. Akhwani wa akhawati jamaah yang Allah muliakan. Al-asbabul lati tuaddi ilal hasadi. Apa efek buruk, apa pengaruh buruk dari hasad? Pengaruh buruk dari hasad adalah yang pertama, al-adawatu wal baghdha wal haqdu. Pengaruh buruk dari hasad, permusuhan sampai kepada pembunuhan. Seperti apa yang terjadi pada Habil dan Qabil. Ya, karena cemburu, karena iri, akhirnya rumah orang dibakar, bisnis orang dihancurin. Tidak jarang karena iri, karena hasad, akhirnya toko orang diguna-guna. Ya, datang ke dukun. Bagaimana caranya agar toko di depan dia tidak laris. Dan saya pernah dapat konsultasi, dapat curhat dari pedagang di Senen, kawan saya. Saya bawa bimbing umroh ke keluarganya, anaknya, karyawannya. Berapa bulan suatu curhat, Ustaz, saya sudah pindah toko. Kenapa, Pak? Ya, itu toko depan saya guna-gunain saya. Sampai dagangan saya, ya, sampai toko saya hancur, kata dia. Ya, wallahu taala benar apa tidaknya kan kita nggak tahu. Tapi itu memang terjadi. Ya, terjadi. Dengan sebab hasad juga orang sihir. Ya. Ada orang ya, cinta ditolak, dukung bertindak ada. Ya. Lamar seorang gadis ditolak, akhirnya nikah dengan orang lain. Diguna-guna. Dengan cara apa? Bagaimana pasangan suami istri ini bercerai. Itu juga ada. Sebab hasad. Ya. Sebab hasad. Ya. Bahkan di dalam suatu riwayat, cinta ditolak, pedang bertindak juga ada. Karena lamaran ditolak oleh seorang perempuan, lalu dia menikah dengan laki-laki yang lain, perempuan itu dia bunuh. Itu terjadi. Ya. Yang kedua, efek buruk dari hasad, pengaruh buruk dari hasad adalah ini hilangnya kebaikan, hilangnya pahala. Nabi katakan, ya, hati-hati kalian terhadap hasad, karena hasad itu menghilangkan pahala, menghilangkan kebaikan, sebagaimana api yang membakar kayu. Ya, sebanyak apapun kayu bertumpuk, menggunung,
siram bensin 1 liter, percikan api, habis itu kayu. Begitulah kebaikan. Kebaikan sebanyak apapun, kalau orangnya hasad, maka kebaikan itu hilang. Sebagaimana hilangnya kayu bakar tadi. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang enak sholat tahajud di rumah, orang enak baca Quran di rumah, apalagi ditambah dengan rumahnya enak, makanannya enak, tetangganya hasad. Mohon maaf, sudah miskin, rumah mohon maaf tidak nyaman, hasad lagi. Habislah kebaikannya. Menderita dunia, menderita hari akhir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena itulah saya ingin nasihatkan sekali lagi pada diri saya, jadi kita semua hendaklah kita membersihkan hati kita kepada Allah. Di antara obat ilaj, ya, di antara obat dari hasad ini, ya, yang pertama, kita harus yakin bahwa semua takdir Allah itu baik bagi kita. Kenapa dia kaya? Kenapa sampai sekarang saya seperti ini? Inilah pilihan terbaik untuk Allah kepada kita. Ya. Sama-sama jualan baju, toko depan-depanan yang diperjualkan sama. Kenapa dia yang laris, kenapa saya tidak? Semua itu takdir Allah. Takdir Allah itu baik untuk kita. Berangkat dari kampung bareng, sekolah bareng, lulus SMA sama, berangkat ke Jakarta merantau bareng. Kenapa dia kaya, saya seperti ini? Inilah takdir Allah kepada kita. Dan takdir Allah itu semua baik. Ya. Kemudian obat yang kedua agar terhindar dari hasad, Bapak Ibu, di hari akhir tidak ada yang akan menolong kita selain pahala kita. Di hari akhir tidak ada yang akan menyelamatkan kita kecuali pahala kita yang sudah kita kerjakan di dunia. Tapi apa jadinya jika pahala yang kita usahakan di dunia ini di hari akhir dicoret oleh Allah? Apa jadinya? Kita lelah bangun sholat tahajud, kita lelah puasa Senin Kemis, kita lelah baca Quran, kita lelah sholat berjamaah. Begitu di hari akhir, seperti debu yang berterbangan. Tidak ada yang tersisa. Di antara sebabnya adalah hasad. Di antara sebabnya adalah hasad. Yang ketiga, obat dari hasad ini agar saya dan kita semua terhindar dari penyakit hasad ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan suka mempelototi harta orang. Ya, jangan suka mempelototi harta orang. Ya, syukuri apa yang ada di hadapan kita. Rumah kita memang kecil, tapi inilah yang terbaik dari Allah. Tapi kalau kita sering melihat rumah megah yang ada pada orang lain, ya, maka kita tidak akan pernah mensyukuri gubuk yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak akan pernah mensyukuri rumah rewat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih punya rumah, walaupun rumah kata orang kampung kami rumah capek, ya. Tapi ada saudara-saudara kita. Kemarin saya pulang kajian subuh, ya, saya mau berangkat ceramah subuh, banyak yang tidur di jalanan, ya, banyak yang tidur di gerobak. Ya, tadi saya berangkat ceramah, mestinya kan biasanya saya pakai online. Tiba-tiba sampai jam 4:15 nggak dapat online, saya putuskan naik motor. Begitu keluar belum lama, tiba-tiba ya di hadapan saya banyak orang pakai motor membawa pedang. Ya, habis tawuran. Allah, mudah-mudahan saya selamat, Kemudian keluar di pinggir jalan, mohon maaf, banyak orang tidur di kursi. Siapa mereka? Mohon maaf, para ojek online yang mencari nafkah, tidak pulang, terpaksa harus tidur di pinggir jalan.
Kita masih enak tidur, ya. Kita masih enak tidur, kurang nikmat apa Allah berikan pada kurang banyak apa yang Allah berikan pada kita. Jangan pelototi harta orang, ya. Kita tidak akan pernah mensyukuri motor butut kita karena kita melihat mewahnya mobil orang, ya. Kita tidak akan pernah mensyukuri sepeda ontel kita karena kita melihat mewahnya motor orang. Ikhwani wa akhwati, jangan suka pelototin harta orang, ya. Ketika orang pakai baju baru, sebagian orang akan berkata, beli di mana? Ya, kredit apa cash? Online apa offline? Dipegang, bagus kainnya, halus. Ya, itu karena senang melihat harta orang. Melihat harta orang, maka baca doa. Ilbas jadidan wa ishhamidan wa mut syahida. Itu doa ketika melihat harta baru pada orang. Pakailah yang baru ini. Hidup mulialah dengannya. Mudah-mudahan engkau mati syahid dengan yang baru ini. Barulah kalau mau ditanya beli di mana, boleh. Ya, jangan pelototin harta orang. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Thaha. Ya, surah Thaha ayat 131 Allah katakan seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hendaklah kita senantiasa melihat yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia dan melihat yang lebih tinggi dari kita dalam urusan akhirat. Saya kira cukup kajian kita, tidak usah ada pertanyaan karena saya jam 7 sekian menghadiri pernikahan teman saya di daerah Selipi. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.